wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nasibatunisa dari SMPN 1 Bandung Hampul kelas 97. Sekarang kami berada di kediaman Ibu Zara selaku Bunda Kandua yang ada di Pakarsenayan. Baiklah, sebelum kita menggali tentang tradisi Bue Are, saya akan memperkenalkan anggota saya yang beranggotakan. Saya Rani Safira. Saya Nuraini Latifah. Saya Nur Fitri. Saya Keisha Maharani. Baiklah, sebelumnya Bu izin bertanya, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Bu, apa penyebab terjadinya tradisi Bue Are ini, Bu? Dari filosofi dan kronologis terjadinya Bue Are, dibuatnya Bue Are ini adalah karena banyaknya hal yang terjadi yang menyalahi adat dan agama di Nagari Pakarsenayan. Oleh karena itu, bagaimana untuk menerapkan norma sehingga kehidupan masyarakat itu hidup baik, norma bagaimana untuk melaksanakan hukum di dalam Nagari Pakarsenayan, hukum agama dan hukum adat. Jadi dengan problema banyaknya pelanggaran, baik itu berupa asusila dan lain-lain sebagainya, maka masyarakat Nagari Pakarsenayan mengadakan kesepakatan untuk membentuk suatu aturan agama dan aturan adat yang akan dijalankan khusus di daerah. Karena manusia hidup harus dengan ketentuan norma, baik itu norma agama, norma adat. Kalau kita tidak punya norma, maka kehidupan kita akan bagaikan binatang di rimba, tidak akan punya aturan, yang satu akan makan yang lain dan lain sebagainya. Maka jadilah kita hutan di tengah rimba. Untuk itu, apa perbedaan antara manusia dengan binatang? Manusia punya aturan, kalau binatang tidak punya aturan. Dan kalau kita contoh, binatang pun dia tidak mau memakan istilahnya yang tidak makanannya, apalagi manusia. Manusia itu harus memakai, menerapkan apa kriteria yang harus dia ambil dan dia lakukan, dia laksanakan, dan pun apa tujuan itu semua adalah supaya kita hidup aman, damai, bahagia, sejahtera dunia akhirat. Jadi pertama sekali di masyarakat Nagari Pakarsenayan kita ABS SPK, ada misalnya syarat-syarat misalnya kita buat. Kehidupan di Minangkabau mengutamakan ketentuan agama. Apabila terjadi suatu kesalahan, itu harus dilakukan sanksi. Sanksi yang sesuai dengan ketentuan syarat dan ketentuan adat. Di Pakarsenayan ada adat yang perlu kita ikuti. Kalau tidak kita ikuti, kita tidak menjadi warga negeri Pakarsenayan, khusus untuk di Pakarsenayan. Jadi yuridis formalnya itu adalah karena kita hidup bermasyarakat harus mempunyai tatanan adat yang harus kita ikuti demi keamanan, kenyamanan masyarakat. Dan untuk lebih lengkapnya boleh kalian nanti ambil lihat di dalam buku ini, nanti bisa dilihat bagaimana sejarah dari terbentuknya atau kronologis terbentuknya Bue Are di Nagari Pakarsenayan. Pertanyaan kedua, apa termotivasi Ibu untuk membuat tradisi Bue Are itu?
itu kesepakatan masyarakat. Kesepakatan masyarakat yang diayomi atau oleh wali nagari Pakan Senayan. Kenapa? Ba'a mangko harus ado di nagari Pakan Senayan itu undang-undang yang disambut dengan adonya sidang adat gue arek nagari, karena untuk menjamin kehidupan masyarakat negara Pakan Senayan hidup rukun damai, tidak ada hak orang yang termakan oleh kita, hak kita yang diambil oleh orang lain. Makanya di dalam Islam itu kan kita hidup baldatun thayyibah wa rabbun ghafur itu apabila kita melaksanakan ketentuan-ketentuan aturan agama, aturan adat. Adat lebih agama membuat aturan, adat menjalankan aturan. Itu yang disebut syarak mengatur, adat memakai. Ketentuan syarak, orang yang berbuat salah diberi sanksi apapun bentuknya. Sanksi membunuh ada sanksinya dalam syarak. Sanksi berbuat salah kalau khusus untuk WRE adalah adanya perbuatan sumbang salah. Itu yang diayomi oleh, kalau khusus untuk WRE adalah adanya perbuatan sumbang salah. Itu yang diayomi oleh majelis WRE itu adalah sumbang salah. Banyak kerajaan anak-anak nala sumbang, banyak kerajaan masyarakat nala salah. Apa itu sumbang? Sumbang adalah perbuatan yang sudah tidak pantas dilakukan oleh seseorang. Contoh, nak gadis berjalan di tengah malam berbojo anak bujang, itu di dalam etika tidak pantas. Asal gadis jo bujang bukan bino, bukan siapa-siapa, berjalan di tengah malam atau duduk di pantai-pantai nan sepi yang tidak ada orang, pasti di antara dua orang insan yang berbeda jenis masuk setan di dalamnya. Nah, nanti apa yang terjadi? Bisa macam-macam. Bisa sumbang, kalau sumbang itu kan tidak pantas. Suatu perbuatan yang tidak pantas dilihat oleh orang dan tidak pantas menurut hukum agama, tidak pantas menurut hukum adat. Nah, itu sumbang. Salah di dalam WRE itu adalah perbuatan yang sudah melampaui perbuatan salah, yaitu perbuatan zina. Kalau berpacaran itu, kalau kini sama kini berpacaran kan tidak pandang bulu. Nah, apa dampak dari berpacaran itu? Pasti hanya istilahnya setan mengganggu, dia akan berbuat salah. Itu istilahnya perbuatan yang mengundang ke perbuatan zina. Nah, itu contoh. Jadi kok terdorong untuk itu karena masyarakat Nagari Pakan Senayan yang dipimpin oleh Nyak Wali. Nyak Wali merasa bahasa itu perlu sebuah anak-anak awak perlu dijaga ke istilahnya kemurnian akhlak, harus dijaga turunan. Kalau orang berbuat zina itu salah, anaknya nanti anak zina. Kalau anak zina alay, moralnya kanai, mentalnya kanai. Kalau dikejar itu anak kedonguan, itu anak haram tuh, kita tidak pasti. Untuk itulah makanya wali nagari mengambil kebijakan musyawarah seluruh lembaga yang ada di nagari, musyawarah pengatua-pengatua, musyawarah tokoh-tokoh masyarakat Nagari Pakan Senayan mengambil suatu kesimpulan
paso perlu adonyo aturan untuk membuat majelis gue arek yang akan mengadili perkara Udah tuh, Bu. yang akan mengadili perkara Nak mandi ya? sumbang dan salah. Apabila sumbang Mah, kayun bau cari jar. Siapa? salah nanti Kayak mana? Ayo, Pak De. Misalnya ada orang yang melanggar BR itu, kira-kira apa sanksi yang dia kirimkan? itu tergantung kepada sumbang dan salah tadi. Kalau sumbang itu dandonyo diberikan dando satu ameh kedua belah pihak, jadi sameh surang dua ameh keduanya. Kalau sumbang, contoh sumbang ada kejadian pengalaman di Nagariawa barangkali tahun 2003 balik sampai balik ada anak sekolah memasukkan apa mananya cowoknya dari jendela kamarnya. Nah, nyalah berada di kamar. Tapi setelah diteliti, kalau tak kok diteliti oleh BRE, ditanya masing-masing, kalau sistem BRE itu bukan langsung kepada perkara, tapi saksi dulu. Saksi menjalin setelah dianalisis di sidang, maka ternyata tidak ada berbuat salah, maksudnya tidak berbuat zina, tapi sekedar duduk di kamar kecilnya mendiskusikan pelajaran. Nah, sumpah itu dipanyakan dulu sanes laki-laki kanai pada si kanai. Itu juga kalau ada di antara anak gadis janda, muda, berada di satu rumah yang tidak ada orang lain, maka di situ ditangkap oleh orang, istilahnya diintip, lalu digerebek. Nah, kedapatan berdua saja, kayaknya duduk di kursi berdua, tapi adalah jam 10 sebalik malam, maka itu juga akan dikenakan sanksi. Kalau sumbang seperti tadi tidak berbuat zina, maka tentunya satu sami setelah menjalani proses sidang. Bu, kalau misalnya kan Bu, datuk yang mengajukan hal yang enggak itu tuh Bu, apakah sanksinya sama aja Bu? Atau dibedakan? Sanksi di dalam keputusan untuk ketentuan jenis denda sama, kemudian di bidang adatnya akan lebih berat asal dibuka pakaian adatnya. Kok ini adat tua istilahnya dibuka salwa. Bu, seperti dengan uang. Untuk sanksi buang tidak ada. Sanksi buang itu harus dijalani. Kalau tidak menjalani nanti namanya di sanksi ganjang batindian. Jadi hukum buang ini harus keluar dari nagariko maksimal 5 tahun. Dan ada beberapa hal nanti kalau dalam sidang ternyata ini punya etika-etika, kan kayak sidang hakim kan ada keringanan untuk para terlapor. Kalau di BR namanya terlapor, orang yang bersangkutan memenuhi kriteria undangnya, datang, dijawab, tidak berbelit-belit, betul, jujur, maka bisa sanksi buang itu bisa berubah menjadi 4 tahun, bisa berubah menjadi 3 tahun, tergantung nanti kondisi-kondisi yang dialami oleh terlapor. Kalau ini
istilahnya tidak jujur, memberikan helah untuk menjawab pertanyaan dari hakim, maka ia berat, maksimal 5 tahun. Nah, hukum buang itu kan 5 tahun itu tidak boleh pulang ke kampung kecuali ada yang meninggal. Itu pun cuma 12 jam, ada 24 jam. Nah, kalau pagi pulang malam harus keluar balik dari nagari Pakistan. Berat kan sanksinya. Baralamo 5 tahun. Nah, Ba'ama kok barek sabare itu karena itu pertimbangan kalau adat masih punya istilahnya, kalau di hukum agama harus kalau anak gadis didera. Nah, kalau duda janda dirajam sampai mati. Kata di pasepang jalan itu secara agama. Tapi di adat dibuang. Agun dia menyadari bahasa nyolah dak pabuno di nagari pato baik nyo katikun dibuang. Itu tujuan. Bukan buang ala biarlah. Baik, pindah sana. Pokoknya keluar dari negari Pakistan. Tinggalnya di sungai tanah umpama. Tapi tidak boleh pulang. Berat tidak hukuman. Lebih berat. Ya kan? Sabananya moral, psikologi itu sangat tertekan. Bayangkan awak lagi buangkan. Tidak dia jual orang. Pulang ke rumah awak saya tidak punya. Setelah 5 tahun yang dibuang itu, apakah boleh mengikuti kegiatan yang ada di kampung sebenarnya? Setelah 5 tahun dijalani, kalau sanksi 5 tahun udah dijalani, maka nyo diterima bayak balik di nagari dengan acara diaduan lo upacaranya diundang nenek mama basuh mereka lah menjalankan hukuman dan inyo boleh masuk balik karena dari Pangasinan dan diterima seperti biasa dengan harapan inyo dibuang tulah bertaubat. Kalau nya tidak bertaubat akan terjadi lagi, ulang lagi, buang lagi. Oke. Kalau yang untuk ditinggian janjang tuh untuk orang yang melakukan atau sekeluarganya? Gitu. Di dalam pedoman buku itu ada 3 level. Orang yang ketinggian janjang itu adalah dalam di rumah tuh sarumahannya. Sanksi ketinggian janjang kok kan kalau orang baralik tidak dikisir ya, tidak boleh diimbau untuk menggilui, tidak boleh nyopai baralik. Nah, jadi berarti nyo hidup sendiri. Orang sampai tinggalnya sarumahnya, apanya, induaknya, eteknya, uninya, bayangkan. Tidak dianggap orang walai di negari Pakistan. Ngerti kan? Tidak dianggap orang istilah kalau di jalan tidak disapo. Barale awak tidak diimbaunya. Kematian awak orang nak amuh naik ke rumah kecuali menyelenggarakan jenazah. Dimandian, dikapani, sekedar itu. Mengubuan. Tak boleh naik ke rumah orang. Nah, keluarga itu kalau nyopai ke rumah orang, pai baralik itu tidak diterima. Aduh mamaknya yang pai itu disangsianuan. Di tubuh. Dia kira sanksi ada. Jadi satu keluarga itu kan naik. Udahnya kan naik, adiknya kan naik. Kan naik sebenarnya sama. Ndak nyo nambah 2 nan itu saja. Kalau ketinggian janjang. Seluruh keluarga awak itu malah sabananya lebih tersiksa. Ndak dianggap bukan, dianggap awak itu. Kamu dia ayam nanya rumah Yusia. Ya.
Bu, misalnya ada satu keluarga yang kena atau tujuh keluarga juga yang tak bagus, sedangkan yang melakukan satu orang. Oke. Asa Pak. Awak di DT rumah ko surat. Siaga. Bako yang sa rumah ko yang kanay. Bako yang sa rumah ko yang kanay. Dek karanyo di dalam rumah tuh ada satu keluarga. Maka yang di tinggian janjang tuh orang rumah kuat. Sianan tinggal di rumah. Nah kalau ada di antaronya mungkin eteknya, ya, eteknya kok apa istilahnya tinggal mungkin tidak di rumah kok. Eteknya kok membela orang yang karena tinggian janjang kok. Itu akan ditegur oleh nenek mama. Saboknya apa istilahnya? Membiarkan, mengayomi orang yang salah. Jadi awak pun salah jadinya. Setiap perbuatan yang salah itu harus diberikan sanksi kesalahan. Orang nama tinggian janjang nan di rumahku karena ya saudara. Sianan membela, sianan mapuan atuh karena yang. Oke, asabab mangko ndak nan apa sekana itu. Sabab awak hidup sosial apa? Human society. Awak adalah masyarakat, individu hidup bermasyarakat, ya. Manusia yang hidup bersosial. Jadi tidak mungkin ada surang yang kena hukum. Mak amang kok di padian anak wak, pak amang kok di padian adik wak, pak amang kok di padian kakak wak, itu saksinya. Jadi keseluruhan. Sedangkanlah sarupu itu orang pun masih menganggap enteng. Oh kalian kan akan punya rumah tangga iswa kini SMP baru padusi akan mengarungi rumah tangga. Awak kah punya suami, awak kah punya anak. Jadi kalau dekati kau ketek-ketek kau hidup kau adalah dicatai, tahu kalian cata, dinodai, ya, dengan perbuatan sumbang. Sumbang itu kan padusi laki-laki lawan jenis yang berbuat tidak pantas, baik dipandang mata, baik di segi agama, tidak pantas wak lakukan, maka itu dikenakan sanksi sumbang. Nah, paham tak kalian? Pak amang ko orang ko tindak individu sedangkan naik batingan janjang. Sebab awak hidup bermasyarakat, hidup bersama. Di dalam rumah itu tak surang. Okay? Misalnya kan Bu, yang kan itu kan adiknya Bu, itu akaknya kabar adik, tapi hukum di tinggian janjang itu alun sampai 5 tahun. Apakah orang masih boleh menolong memasak? Batingan janjang bukan 5 tahun. Sampainya melakukan sanksi yang diberikan. Jadi orang yang tinggi janjang kau kan dek karena nyo ndak karena yang kubuang, tapi nyo ndak keluar. Nah, itu yang tinggi janjang. Nah, nyo kena sanksi hukum buang, tapi tidak dilaksanakan, maka orang yang iko seluruhnya yang membina mengayomi orang yang kena sumbang tadi kena sanksi. Apanya? Membela anaknya, sanksi. Eteknya membela anaknya, kena sanksi. Nah, jadi asapnya cukup kita pikir, coba kalian analisa. Karena kok terjadi serupa itu?
Ada adiknya ke balik. Baca rohnya. Makan naik di rumah. Berarti kan orang di rumah tuh yang balik. Kecuali yang rencanaku balik di tempat lain. Itu baru. Di selagi di dalam rumah itu ada pilihan. Mau undang orang tidak boleh. Diundang orang tidak boleh. Nah, itu balik. Bagian jenjang. Nah, dia tidak boleh ada. Ya, kok balik kakaknya ya. Tidak ada orang yang bisa menolong. Dia boleh awak kalau kaya pas itu kan saksikan. Itu siapa itu kan dia orang. Asal bawa itu tolong saya luru balik. Itu beratnya. Jadi pemahaman masyarakat sampai kini tentang hukum ketinggian dan jangkau tidak begitu mendalam. Asal nyo anggap majelis WRECO adalah majelis yang tidak begitu berat, kemudian yang anaknya yang dikenakan sanksi buang sanksi ketinggian janjang tidak masalah sendirinya doh. Itu akibatnya. Sementara hukuman itu paling berat. Balik kan daripada dibuang. Kalau dibuang cuma berapa? 5 tahun. Tapi kalau nyoba tinggal janjang tidak punya batas waktu kecuali inyo keluar dulu untuk 5 tahun. Baru kalau lah keluar nyoba dari budaya, ya, dengan perbuatan sumbang. Sumbang itu kan padusi laki-laki lawan jenis yang berbuat tidak pantas, baik dipandang mata, baik di segi agama, tidak pantas wak lakukan, maka itu dikenakan sanksi sumbang. Nah, paham tak kalian? Paham aku orang ko tindak individu sedangkan naik batingan janjang. Sebab hidup bermasyarakat, hidup bersama di dalam rumah itu tak surang. Okay? Misalnya kan Bu, yang kan itu kan adiknya Bu, itu akaknya kabarale, tapi hukum ketinggian janjang itu alun sampai 5 tahun. Apakah orang masih boleh menolong masa? Batingan janjang bukan 5 tahun. Sampainya melakukan sanksi yang diberikan. Jadi orang yang tinggi janjang tu kan dek karena nyo ndak karena yang buang, tapi nyo nak keluar. Nah, itu yang tinggi janjang. Nah, nyo kena sanksi hukum buang, tapi tidak dilaksanakan, maka orang yang ikut seluruhnya yang membina mengayomi orang yang kena sumbang tadi kena sanksi. Apanya? Membela anaknya, sanksi. Eteknya membela anaknya, kena sanksi. Nah, jadi asapnya cuba kita pikir, coba kalian analisa. Karena kok terjadi serupa itu. Ada adiknya ke balik. Baca rohnya. Makan naik di rumah. Berarti kan orang di rumah tuh yang balik. Kecuali yang rencanaku balik di tempat lain. Itu baru. Di selagi di dalam rumah itu ada pilihan. Mau undang orang tidak boleh. Diundang orang tidak boleh. Nah, itu balik. Bagian jenjang. Nah, dia tidak boleh ada. Ya, kok balik kakaknya ya. Tidak ada orang yang bisa menolong. Dia boleh awak kalau kaya pas itu kan
Itu siya itu nggak ada orang asa po itolong mo sa loro berada. Itu beratnya. Jadi pemahaman masyarakat sampai kini tentang hukum ketinggian dan jangkau tidak begitu mendalam. Asal nyo anggap majelis WRECO adalah majelis yang tidak begitu berat, kemudian yang anaknya yang dikenakan sanksi buang sanksi ketinggian janjang tidak masalah sendirinya doh, itu akibatnya. Sementara hukuman itu paling berat, balik kan daripada dibuang. Kalau dibuang cuma berapa? 5 tahun. Tapi kalau nyoba tinggal janjang tidak punya batas waktu kecuali inyo keluar dulu untuk 5 tahun. Baru kalau lah keluarnya kok dari kampung, keluarga yang di rumah itu aman. Tidak boleh ada menolong orang yang lebih tinggi dari